Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ka'bata masabatan lin-nasi wa amna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama ingkang kula hormati, rawuh wonten ing kesempatan menika mukarram Bapak Kyai Haji Hamim MS MAG, mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Husaini, Ketua IPHI Kabupaten Purworejo, al-mukarram Bapak Kyai Haji Mahmud RH, al-mukarram Bapak Kyai Haji Fatur Rahman MM, Bapak Kesra sekaligus Kepala Sekolah SD Al-Madinah. Yang saya hormati dari Kementerian Agama Kasih PHU Bapak Haji Herman Susilo MSI, MAG Pak, bukan MSI ya. Karena kalau MSI itu masih satu istri. Emangnya masih satu istri ya. Mudah-mudahan bukan PHD Pak. PHD niku punya harapan dua. PHD itu katanya Pak Kiai Anwar Zahid. Al-Mukarramah Ibu Nyai Siti Khuzaimah, mubalighah kita ya. Bukan mubalighot, mubalighah. Para Bapak, para Ibu, para alim ulama sanesipun ingkang nyuwun pangapunten boten kawula sebatas asma karimipun ingkang kawula mulyakaken para hujjaj haji Indonesia, insyaallah ingkang sampun pinten taun utawi ingkang enggal nggih, ingkang mubarak, ingkang al-karim, lajeng para jamaah sedaya niki, adik-adik ingkang nampi santunan tibiatu juga duafa sedaya kemawon rahimakumullah ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, kados-kados niki nek pengaosanipun wau sampun niki kalih Bu Nyai Siti Khuzaimah sampun dipun aturaken. Karena memang beliau ahlinya menyampaikan materi. Tadi disampaikan bahwa di hijrah ini kita hijrah kultural, hijrah spiritual, dan juga hijrah mental. Hijrah mental, hijrah sosial, hijrah kultural, dan hijrah spiritual mungkin yang belum tadi disampaikan. Wau sampun dipun aturaken. Kula teng mriki wau dipun sebat narasumber. Narasumber niku nggih, nara niku orang, sumber itu sumur ya. Berarti ya pokoknya apa yang ada saya sampaikan. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo dikonfirmasi leres napa mboten. Niki kula namung badhe matur ngaten mawon nggih. Bapak Ibu ingkang kawula hormati. Dan waktu yang diberikan biasanipun nggih niki sampai jam 12.
Terus kula nggih malah penak niki. Ingkang intinipun para bapak, para ibu ingkang kula hormati, wonten setunggal makalah saking Syekh Ahmad Athaillah As-Sakandari kang ngendikaken robba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umrin qalilatun amaduhu wa kasiratun amdaduhu. Kira-kira maknanya, kadang-kadang ada orang yang mempunyai umur ittasa'at amaduhu, luas umurnya atau panjang umur. Iki alhamdulillah biasanya pun jamaah haji niku IPHI isinya rata-rata nggih sampun ya 60 ke atas. Napa malih jamaah haji tahun menika masyaallah niki 50% 65 tahun ke atas. Terus Jawa Tengah paling sepuh 104 tahun. Menika wonten 12 jamaah insyaallah. Kalau se-Indonesia ada usia 116 tahun saking Sampang. Purworejo paling sepuh niku 94 tahun. Alhamdulillah niki robba umrin ittasa'at amaduhu, berarti diberikan umur yang panjang luar biasa. Tapi teng mriki qalilatun amdaduhu, lah niki yang mudah-mudahan tidak terjadi. Kecil manfaatnya ngaten. Umure panjang tapi manfaatnya kurang. Nauzubillahi min dzalik. Wa rubba umrin qalilatun amaduhu, dan di satu sisi ada orang yang mempunyai umurnya itu pendek, tidak terlalu panjang. Kasiratun amdaduhu, tapi kebalikannya manfaatnya sangat banyak. Niki masya Allah niki. Kira-kira kalau milih kita milih yang mana niki? Mungkin milih yang panjang umurnya dan juga banyak manfaatnya. Namun di sini kan sebagai gambaran panjang umur kurang manfaat, ada yang pendek umurnya tetapi manfaatnya banyak. Dan ini memang banyak terjadi, masya Allah. Kata misalipun Syekh Imam Al-Ghazali niku yuswanipun namung 58 tahun. Lajeng imam-imam sanesipun kathah ingkang yuswanipun boten ngantos 60. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Terus niku batas-batasipun nggih sekian itu, masya Allah. Yang mendekati berarti nggih sampun dumugi batasipun. Yang melebihi ya alhamdulillah, berarti mugi-mugi ittasa'at amaduhu wa kasiratun amdaduhu. Mugi-mugi nggih panjang umuripun dan juga banyak manfaatnya. Nggih kathah kados nyuwun sewu Al-Mukarram almarhum Al-Maghfurah Kyai Haji Maimun Zubair niku kan nggih yuswanipun ngantos 93 tahun, 92 tahun masih lantang suaranya, masya Allah. Padahal biasanya kita umur 80 tahun mungkin nggih pun radi watuk-watuk dan sebagainya. Manfaat kita dalam hidup ini digambarkan di dalam satu pernyataan oleh Imam Al-Ghazali. Alamatu iradillahi ta'ala minal abdi istighaluhu ma la ya'nihi. Iki paling boten gambarannya pun ada. Alamatu iradillahi ta'ala, alamat atau tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperdulikan minal abdi, hambanya. Na'udzubillahi min dzalik. Alamat Allah tidak memperdulikan hambanya. Jadi hambanya sama sekali tidak direken, sama sekali tidak diperdulikan. Bahkan niki i'rad, mananipun mengo. Apa namanya? Mengo itu berpaling.
berpaling, lengos ngaten nggih. Niku kan nek wonten rencang yo terus salaman kok ora dimlengos niku nggih. Iya sakit hati kan ngaten niku. Napa malih niki Gusti Allah, masyaallah niki naudzubillahi min dzalik. Bagi siapa itu? Istighaluhu bima la ya'nihi. Bagi orang yang punya kesibukan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini kembali lagi. Terus ternyata manfaat ini sangat besar bagi orang dalam hidupnya. Gusti Allah akan berpaling pada orang yang sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Mala ya'nihi. Mala ya'nihi. Wa ini mru'un zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah la jadirun an tatawwala alaihi hasratuhu. Niki bedane kalih Pak Kiai kalih punyai niki. Kula ngepek niki. Mangke ndak keliru, Pak. Mangke ndak keliru. Wa namri'in zahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Kalau ada seseorang yang kemudian dalam hidupnya mengisi umurnya lepas dari ibadah, la jadirun antatawala hasratuhu, pasti dia akan merasa hasrah, merasa getun, merasa kecewa. Diberi kesempatan oleh Allah hidup bahkan sampai waktu usia yang panjang tapi tidak digunakan. Ada hadis Nabi yang menyebutkan asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah man amkanahu talabal ilmi falam yatlubhu. Paling boten niku. Asyaddun nasi banget wong sing kecewa hasratan yaumal qiyamah, besok di yaumil qiyamah itu man amkanahu talabal ilmi, orang yang mempunyai kesempatan untuk mencari ilmu falam yatlubhu. Fa niku teng riku kan fa litartibi bitisoli ngaten, untuk menunjukkan satu urutan yang cepat. Falam yatlubhu, orang yang punya kesempatan untuk mencari ilmu tapi dia tidak mencari. Ibhi menyediakan setiap bulan sekali, jadi kesempatan imkannya itu di situ, kok tidak mau memanfaatkan hasratan yaumal qiyamah. Ini termasuk besok nggih hasrah, termasuk rugi. Bahkan kerugian orang yang sudah sampai di akhirat banyak yang kemudian disebutkan di dalam Al-Qur'an, merasa kepingin kembali lagi ke dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya dikembalikan lagi ke dunia, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang suka sedekah dan kemudian menjadi orang yang saleh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak hasrah nanti, tidak kecewa, tidak keduung di akhir niki. Mugi-mugi mawon. Sebab ada kesempatan yang kita ikuti, kita laksanakan pengawasan di mana saja, termasuk juga di FHI ini. Kuncinya adalah mengisi umur kita ini dengan memanfaatkan untuk beribadah. Ukuran orang memanfaatkan usia itu apabila diisi dengan ibadah. Insyaallah niki nek bab ibadah kula kinten sedaya sampun mangertos enten ibadah mahdhah, enten ibadah ingkang ghair mahdhah. Sedaya jelas nih. Ibadah napa mawon, ya, termasuk ibadah haji. Namun wonten pembahasan ning teng mriki niki. Jane ibadah niku kula jenengan iki kula aturaken mawon teng mriki niki. Ibadah niku jane pripun nggih? Kadang-kadang kan kula ningali, kita sedaya ningali niku ibadah niku sesuatu hal yang aneh dan sebagainya ngaten. Tapi merisani haji menika kan Sayyidina Umar itu kan ada satu perkataannya itu yang dikutip oleh Abbas Mahmud Al-Aqad dalam kitabnya Abqariyatu Umar. Dia menyebutkan Sayyidina Umar ini termasuk orang yang cerdas. Cerdasnya bagaimana? Ketika tawaf, Sayyidina Umar kemudian melihat batu Hajar Aswad itu. Dia kemudian bilang sama batu itu, "Hei batu,
Kamu itu tidak ada manfaatnya, tidak memberi manfaat. Saya tahu kamu itu batu, tidak ada manfaatnya, tidak memberi manfaat. Juga tidak akan memberikan bahaya. Tapi karena saya tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium dan menghormati kamu, maka saya akan melakukan yang sama. Ini seorang Umar bin Khattab punya kecerdasan. Lah iya memang batu kok niku nggih. Tapi karena Nabi melakukan itu, yang dilakukan adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki yang termasuk ibadah nggih. Ibadah nderek sunahipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki batu. Sedaya niki ingkang sampun nate nindakaken haji, bahkan sampai detik ini saya belum sempat mencium Hajar Aswad, Pak. Karena memang mungkin dari sekian ini yang bisa mencium Hajar Aswad ini namun ya beberapa saja mungkin ya. Karena punya nekat-nekat yang kuat gitu. Karena untuk ke depan itu masuk itu Masya Allah. Saya pernah sekali itu mencoba mendekat, kemudian sudah ngemek niku ngen napa? Golongannya itu. Wah, begitu masuk di sana langsung di sikut dia diuntalkan niku kaya kena ombak niku Masya Allah niku sandal kula ya ilang ya. Ya terus tas niku hilang niku. Mungkin karena niatnya niku nekat saking awal niku alah niku sunnah kok. Daripada membahayakan diri sendiri mendingan mboten sah misalnya gini. Ini termasuk ibadah niku nggih. Mungkin ada. Tapi ada beberapa yang kemudian bisa sampai ke sana. Tapi katanya memang yang mempertaruhkan nyawa itu untuk bisa sampai mencium Hajar Aswad ini. Pak Kaifatur Rahman sudah mencium berapa kali ini? Menurut informasi katanya kalau kita berbakti kepada suami, istri, kemudian pagi-pagi mencium tangan suaminya, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Di boten sah teng Mekah niku nggih. Nggih. Garwane mawon niku dicium niku. Hajar Aswad. Dicium terus. Napa malih garwane ireng Hajar Aswad. Oh ganteng ya. Ganteng dan wangi. Insyaallah. Ulama Al-Azhar saking Mesir niki Syekh Ali Al-Jurjawi niku wonten hikmatut tasyri' wa falasafatuha menjelaskan bahwa memang haji itu banyak hal-hal yang kemudian kita bisa berolah fikir kira-kira ini sebetulnya masuk akal atau tidak. Tetapi tidak bisa dijelaskan juga apa sebetulnya sebab kok ada syariat seperti ini. Kadang-kadang kita kan menikmati, Masya Allah kok onten ibadah ingkang ya bukan aneh ya, tapi istimewa. Yang di agama lain tidak ada. Ibadah kok berkemah. Suk-sukan teng mriku, panas-panasan. Malah nanti kula aturaken niku setunggal wedal niku ada rombongan haji plus niku. Sampai di sana sudah menyediakan semuanya disiapkan berapa puluh ribu rial disediakan untuk nama Arafah niku teng Arafah, Muzdalifah dan Mina, sewa tenda dan sebagainya. Sampai saatnya di Arafah, rombongan itu justru malah tidak mendapatkan tenda di Arafah. Dan itu rombongannya orang-orang istimewa dipimpin oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Al-Munawar Jerosipun. Dan isinya para jenderal. Dilala sudah disiapkan sampai di Arafah itu tidak ada tendanya. Akhirnya wukuf dalam keadaan tanpa tenda. Padahal suhu di Arafah pada saat itu mencapai 47 derajat. Bisa kita bayangkan di sini cuma 33 mungkin ya. Sana sampai 47 derajat tanpa tenda. Tapi apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah. Di dalam khutbahnya menyampaikan inilah haji setelah berulang kali melaksanakan
inilah haji yang paling nikmat. Kenapa paling nikmat? Karena seperti inilah kita mengenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji tanpa tenda, langsung posisinya yang bersangkutan dengan arsy, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan ditutupi tenda, tutupi tenda. Saat ini malah pun nonton AC ini, nonton kasuripun. Wonten bantale, mboten wonten bantale Bu, namung kasur mawon. Teng Minang nggih, alhamdulillah. Dene kok teng Musdalifah agak terlambat nggih. Niku memang nikanipun Pak Dr. Tarmizi Tahir, al-hajju muskilah. Haji itu muskilah, mesti ada masalah. Satu ditutupi muncul masalah yang lain, satu ditutupi muncul masalah yang lain, dan seterusnya. Mungkin tahun depan juga ya, bukan berarti jen-jen ini ke depan masalah itu tetap masih ada, karena Madinah sekarang mulai ditata lagi. Jadi hotel-hotel yang lama yang sudah ada itu rencana mau dibongkar sebagian. Ya sekarang sudah membangun rencana hotel yang paling besar di sebelah Bakik nih dalam waktu sampai 2030, sehingga nanti mungkin hotelnya nanti akan bergeser, dan sebagian hotel yang digempuri nanti itu jadi taman. Jadi di Madinah niku saniki pun nyaman. Jadi ada hotel, ada taman-taman, tempat semacam-macam luar biasa, ada kulineran dan sebagainya. Dan terus malah betah teng tamannya daripada teng masjid ini. Masya Allah. Dan terus ibadah haji salah satu pun contohnya kita melihat ada hal yang masuk akal. Tapi memang apakah semua ibadah itu masuk akal? Apakah semua ibadah itu hanya berdasarkan keluguan kita saja, mengikuti ittiba, hanya mengikuti saja? Ya, mungkin ini gabungan dari keduanya. Contoh misalnya kalau kita dalam posisi perang kemudian memakai sepatu, kemudian untuk bersucinya itu kan mashus sof, itu mencuci, membersihkan sepatu, itu yang diusap adalah sepatu yang paling atas, yang di atasnya kan, bukan yang di bawahnya. Kalau secara akal mestinya yang di bawah, tapi ini yang diusap malah yang atas. Nah ini kan sesuatu sisi lain daripada ibadah. Jadi intinya bahwa ibadah itu harusnya adalah merupakan ittiba daripada ikhtirab, disebutkan seperti itu. Ibadah itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, ittiba, dan para sahabat, kemudian para ulama yang memberikan pedoman kepada kita. Bukan ikhtirab, bukan mengada-ada, tapi sesuatu hal yang ada ittibanya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini menjadi ibadah yang betul-betul ikhlas, dan kemudian yakin dengan ibadah itu bahwa ini adalah merupakan bentuk dari mengisi umur hidup kita sampai di batas akhirnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten kalau kita ingkang saged kula aturaken sedaya pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.